Sebuah perjalanan menginspirasi, yang mengisahkan kehidupan nyata seorang bernama Joy Mangano. Wanita tangguh, yang mengarungi perjalanan hidup penuh tantangan, untuk menciptakan kain pel ajaib, produk pembersih revolusioner yang mengubah hidupnya. Dengan ketekunan dan kreativitasnya, Joy, yang diperankan luar biasa oleh Jennifer Lawrence, mengatasi berbagai rintangan dan perjuangan dalam industri pemasaran untuk membangun bisnisnya. Tak usah berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Film dimulai dengan kilas balik tentang masa kecil Joy, sang pemeran utama, yang hidup bahagia bersama sahabatnya, Jackie, kakak tirinya Peggy, kedua orang tuanya, dan neneknya. Joy kecil tergambar sebagai anak yang imajinatif, kreatif, dan cerdas. Ia mahir menciptakan sesuatu, seperti istana kertas dan burung-burung ajaib, yang dipamerkan kepada kakak tirinya. Namun, kini Joy sudah dewasa, mempunyai 2 orang anak. Tinggal bersama neneknya, kedua anaknya, dan ibunya yang depresi pasca perceraiannya. Ibu Joy, yang sehari-harinya hanya menonton acara opera sabun di televisi, selalu saja membuat kesal hati Joy. Mantan suami Joy, Tony, juga masih tinggal di basement rumahnya. Joy, sebagai pekerja keras, berusaha mencukupi kebutuhan keluarganya, mengurus rumah, dan mengatasi kejenuhan akibat sikap pasif ibunya. Meskipun kesal, Joy tetap sabar mengurus ibunya, dengan dukungan penuh dari neneknya. Joy masih memiliki nenek yang sangat baik padanya, dan selalu mendukung setiap keputusan yang diambil Joy. Sejak kecil, Joy bahkan bisa dikatakan lebih dekat dengan neneknya, daripada kedua orang tuanya sendiri. Suatu hari, saat mereka bertiga sedang asyik menonton TV, Joy kaget saat ayahnya tiba di rumah. Diantar oleh Sharon, istri barunya. Ternyata, ayah Joy dan Sharon memutuskan untuk berpisah karena Brown, ayah Joy, merasa tidak lagi bisa hidup bersama Sharon. Joy panik, karena menilai sulit bagi ayah dan ibunya yang sudah bercerai untuk tinggal serumah, apalagi dengan trauma pasca perceraian, dan depresi yang masih dialami oleh ibunya. Meskipun demikian, akhirnya Joy memperbolehkan ayahnya tinggal di rumah, namun di dalam basement bersama mantan suaminya, Tony. Dan sesampainya di basement, Tony, yang dikenal sebagai seorang penyanyi, terkejut melihat ayah Joy. Tony tidak suka dengan ayahnya, karena mereka tidak pernah cocok sejak awal, dan perbedaan sifat membuat mereka kerap bertengkar. Terjadilah adu mulut antara Tony dan ayahnya Joy, yang berujung dengan Joy mengambil tisu gulung untuk membatasi area tidur Tony dan ayahnya. Setelah kejadian itu, Joy kembali ke atas dan bersiap untuk pergi bekerja. Flashback sebentar ke masa muda Joy, di mana dia lagi pergi ke pesta dan bertemu sama Tony untuk pertama kalinya. Di situ, Joy langsung kagum sama penampilan Tony yang keren di atas panggung. Abis itu, mereka berdua ngobrol di suatu ruangan, dan Tony cerita tentang dirinya, dan cita-citanya jadi musisi terkenal. Mendengar cerita Tony, Joy jadi kagum banget sama semangat dan keberanian Tony, yang beda banget sama hidup Joy yang sehari-hari cuman kerja dan nurutin kata orang tua aja. Setelah obrolan yang akrab, Joy merasa dia udah naksir Tony. Malam itu, mereka mulai pacaran, dan akhirnya, suatu hari, mereka menikah. Walaupun Tony sebenarnya cowok baik, tapi dia malas-malasan banget cari duit. Dia mikir, kalau dia bukan diciptain buat jadi karyawan, dan dia tetap mau jadi penyanyi. Joy, yang udah jadi ibu 2 anak, merasa dia sendirian nanggepin semua itu, kerja, ngurus anak, ngurus rumah, semua sendiri. Akhirnya, sering banget ribut, sampai akhirnya Joy pilih buat cerai. Tapi walaupun udah cerai, Tony masih tinggal di basement rumah Joy. Jauh di lubuk hatinya, dia masih cinta sama Joy. Sementara itu, ayah Joy, yang kesepian setelah pisah sama istri barunya, nyoba cari jodoh lewat biro jodoh, yang mengenalkan orang via telepon. Rudy kenalan sama Trudy, seorang janda kaya raya, yang tertarik sama dia. Mereka kencan, dan akhirnya, mereka pun berpacaran. Dan Trudy mengajak Rudy untuk berlibur menggunakan kapal pribadinya,
dan mengajak John serta keluarganya untuk ikut di atas perahu itu. Mereka bernyanyi bareng, minum red wine, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya, saat kapal oleng, gelas-gelas serta botol wine itu jatuh dan pecah. Karena panik, Joy langsung cari kain pel buat bersihinnya, tapi sayangnya pecahan kaca itu bikin tangannya Joy luka. Pas sampai di rumah, dengan tangan yang masih diperban, Joy tiba-tiba dapat ide karena kejadian wine tumpah tadi. Dia mulai bayangin sesuatu, kayak orang gila. Semua keluarganya bingung, lihat tingkah laku Joy, tapi Joy tetap fokus. Akhirnya, nenek dan ayahnya suruh Joy tidur, karena mengira Joy lagi kelelahan. Di dalam mimpi, Joy ketemu dengan dirinya yang masih kecil. Joy kecil, yang penuh ide keren. Dia marahin Joy besar, karena udah 17 tahun menyia-nyiakan waktu, dan lupa sama semua mimpinya. Ternyata kejadian wine tumpah, dan luka di tangan Joy, jadi titik balik buat Joy, untuk kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Akhirnya, pas Joy bangun, dia langsung ngomong ke ayahnya, kalau masih mau tinggal di rumahnya, ayahnya harus ngizinin Joy buat presentasiin ide barunya ke pacar baru ayahnya yang kaya. Joy pun mulai menggambar ide-ide desain di kepalanya, pakai krayon anaknya. Setelah itu, Joy presentasiin ide bisnisnya, dan berapa dana yang dibutuhkan buat proses produksi. Dan ternyata, ide keren Joy itu adalah alat pel baru. Alat pel ciptaan Joy, bisa memeras sendiri tanpa perlu diperas langsung oleh tangan, jadi tinggal ditarik aja gagangnya, dan otomatis, air di kain pel itu bakal terperas sendiri. Tapi pas presentasi, Trudy tanya 3 hal pada Joy. Pertama, di mana Joy sekolah? Kedua, siapa Joy saat di sekolah? Dan ketiga, kalau cuma ada Joy dan saingan bisnisnya di ruangan ini, serta ada pistol, apa Joy berani menembakkan pistol itu ke saingan bisnisnya? Mendengar pertanyaan itu, Joy jawab, I pick up the gun. Akhirnya, Trudy setuju buat meminjamkan sejumlah modal buat Joy, dan Joy juga dapat izin pakai area bengkel ayahnya, buat proses produksi. Dan, tahap pertama proses produksi Joy pun dimulai. Setelah itu, Joy segera mencoba memasarkan produknya ke toko-toko yang biasanya dia datangi untuk belanja keperluan rumah tangga. Tapi ternyata, kebanyakan toko tersebut sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, dan menolak untuk memasarkan produk milik Joy. Joy menawarkan pel barunya seharga $20, dan menjelaskan bahwa pelanggan hanya perlu mengeluarkan $20 sekali, karena pel itu awet dan tahan lama. Namun, tawaran Joy ditolak, karena dari segi bisnis, akan lebih menguntungkan jika pelanggan membayar $5 100 kali, daripada $20 sekali saja. Maka dari itu, perusahaan itu lebih memilih menjual produk yang murah, dibandingkan yang awet. Tak putus asa, Joy akhirnya mencoba cara pemasaran konvensional, yaitu, dengan berjualan langsung di lapangan. Dia melakukan demo produknya, di halaman parkir sebuah pasar swalayan besar, bernama Kmart. Namun, sayangnya tak ada yang membeli produk Joy itu, dan petugas keamanan pun malah menyita produknya, karena Joy tak punya izin. Joy frustrasi, Joy akhirnya pulang ke rumah, dan menangis. Kemudian, mantan suaminya Joy, yang merasa simpati dengan perjuangan mantan istrinya, mengenalkan Joy pada kenalannya, yang memiliki sebuah stasiun televisi, dan memiliki program acara home shopping. Joy bersama Tony, diundang untuk datang ke kantor tersebut, untuk melakukan presentasi produk di hadapan jajaran direksi. Awalnya, Joy merasa dijadikan bahan lelucon. Namun, salah satu pimpinan, Neil Walker, kemudian menjelaskan bahwa mereka tidak bermaksud mengejek Joy. Neil Walker tertarik dengan produk Joy, dan meminta Joy untuk memproduksi 50.000 unit alat pel, untuk dijual di program TV miliknya. Joy sangat kaget, dan juga senang, saat Neil mengajaknya menyaksikan proses syuting live, acara home shopping di studionya. Joy kemudian kagum, saat melihat derasnya arus pembelian yang masuk melalui telepon. Neil lalu menyemangati Joy, dan berkata bahwa,
produk Joy juga bisa menembus penjualan sebanyak puluhan ribu unit seperti itu. Akhirnya, Joy memutuskan untuk mengajukan pinjaman modal kedua kepada Trudy. Yang membuat Trudy cukup terkejut, karena hasil dari pinjaman modal sebelumnya, belum ada hasilnya. Awalnya, Trudy menolak, namun setelah Joy berhasil meyakinkannya, bahwa program TV itu akan sukses. Akhirnya, Trudy mau meminjamkan modal lagi, untuk menambah kapasitas produksi alat pel Joy. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba, saat produk alat pel Joy disiarkan di acara live TV tersebut. Semua keluarganya, serta sahabatnya, menonton bareng acara TV itu, dan berharap acara itu akan sukses, dan Joy akan kebanjiran order. Namun, malam itu, ternyata alat pel Joy tidak terjual satu unit pun. Joy sangat terpukul, hingga tak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Dia lalu menelepon Neil, yang sebelumnya telah menyuruhnya untuk memproduksi 50.000 unit alat pel itu, dan meminta ganti rugi. Namun sayangnya, kontrak kerja mereka tidak menyebutkan, bahwa barang yang tidak berhasil terjual akan diganti penuh. Joy merasa sangat hancur, dan frustasi, tapi dia tidak mau menyerah. Keesokan harinya, Joy pergi ke kantor Neil, dan meminta untuk diberi satu kesempatan lagi. Dengan syarat, dia sendiri yang membawakan demo alat pel, dan menjadi host di acara home shopping tersebut. Namun, Neil langsung menolaknya, karena orang yang tidak biasa di depan kamera yang dipenuhi dengan lampu-lampu menyilaukan, pasti akan langsung gugup, dan justru malah bisa merusak acaranya. Tapi, karena Joy terus-menerus meyakinkan Neil, akhirnya Neil mau mengizinkan Joy. Sampailah di hari di mana Joy mendapatkan kesempatan keduanya itu. Joy didandani seperti artis lainnya, dengan pakaian dan make-up yang sangat berbeda dengan yang biasa dia pakai. Tapi Joy langsung mengganti lagi pakaiannya, dengan pakaian sehari-hari, dan berkata, bahwa dia ingin tampil apa adanya, dan akan mewakili isi hati penonton, yang mayoritas adalah para ibu-ibu. Hingga saat giliran Joy pun tiba, dan Joy langsung diam, mematung, di depan kamera. Joy tidak tahu harus berbuat apa, dan berkata apa, sampai Neil benar-benar khawatir, dan terus mencoba menyadarkan Joy. Akhirnya, ada sebuah telepon masuk, yang ternyata telepon itu dari sahabatnya Joy, yang sedang menonton acaranya, bersama keluarganya di rumah. Sahabatnya berpura-pura mendengarkan tentang alat pel yang sedang dijual. Seketika itu juga, Joy pun langsung sadar, dan seketika itu pula, Joy langsung lancar dalam bicara, serta menjelaskan alat pel ciptaannya di depan kamera dengan lancar. Setelah sesi Joy itu selesai, Joy benar-benar senang, dan sangat berterima kasih pada Neil. Hari demi hari pun berlalu, bisnisnya terus melesat naik tajam. Hingga suatu saat, di sebuah acara, angka pemesanan pelnya menembus angka 90.000 kali dipesan. Tapi setelah acara itu selesai, Joy mendapatkan kabar, bahwa neneknya telah meninggal dunia. Joy merasa sangat syok, karena neneknya adalah satu-satunya orang yang percaya bahwa Joy akan menjadi perempuan hebat. Keesokan harinya, setelah pemakaman neneknya, Joy mendapatkan kabar bahwa pabrik tempatnya membuat pel itu secara sepihak menaikkan harga produksinya. Ada dua pabrik, satu untuk pembuatan gagang, dan komponen-komponen pelnya, yang dibuat di pabrik eksternal, sedangkan pabriknya sendiri, hanya untuk kain pel dan pemasangan komponen-komponen yang sudah jadi. Joy lalu pergi sendirian ke California, tempat pabrik pembuatan pelnya berada. Di sana, dia protes karena pabrik tersebut menekan harga produksinya, dan terkesan seperti memeras Joy. Saat tahu bahwa penjualan pelnya sudah mulai laku keras, Joy meminta melihat ruang di mana desain pel itu diproduksi, tapi malah dilarang. Tidak kehabisan akal, Joy pura-pura pergi ke toilet, dan di sana dia menemukan sebuah ventilasi.
Saat masuk ke ventilasi itu, Joy tak sengaja sampai ke gudang tempat produksi pelnya. Dia terkejut saat melihat bahwa pabrik itu ternyata mengklaim hak paten atas desain pel yang Joy buat. Joy marah besar, karena pabrik itu diam-diam sudah mencuri desain pelnya, dan menjualnya tanpa sepengetahuan Joy. Namun, manajer pabrik dan anak buahnya bersikeras, bahwa pel itu sekarang sudah menjadi milik mereka, dan mereka langsung memanggil polisi untuk mengusir Joy. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian Joy menghadapi tuntutan atas setiap penjualan pel sebelumnya, karena pel itu dianggap sebagai hak cipta dari pabrik tersebut. Di mata hukum, Joy bisa dibilang kalah, dan seluruh keluarganya marah padanya, karena telah membuat Rudy dan Trudy kehilangan uang investasinya. Bahkan, ayahnya sendiri terus memarahi Joy, dan menyuruhnya untuk menandatangani surat pernyataan bangkrut. Awalnya Joy menolak, karena masih ingin berjuang sedikit lagi. Tapi setelah didesak oleh Rudy, ayahnya, dan pengacara Rudy, Joy akhirnya mau bertemu dengan notarisnya, dan menyatakan bahwa dia telah bangkrut. Sejak itu, hubungan antara Joy dan Trudy telah selesai di mata hukum. Joy kini tinggal sendirian, tidak memiliki dukungan baik dari segi finansial, maupun modal. Meskipun terlihat ingin menyerah, Joy masih belum menyerah. Dia memutuskan untuk berubah menjadi pebisnis yang lebih tangguh. Hingga Joy memotong rambutnya, semalaman terus mempelajari hukum hak paten, serta kasusnya itu. Hingga pada keesokan harinya, Joy pergi seorang diri ke Dallas, untuk bertemu dengan pemilik pabrik itu secara pribadi di sebuah hotel. Tidak lama kemudian, pemilik pabrik itu datang, dan mengancam Joy dengan berkata, bahwa dalam situasi yang hanya mereka berdua di ruangan itu, pemilik pabrik itu bisa saja membunuh Joy, dan membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Meskipun bangkrut, mendengar ancaman itu, Joy tidak gentar sama sekali. Joy lalu dengan tenang, membongkar trik-trik pemilik pabrik itu dan menjelaskan, bahwa ada perbedaan antara desainnya, dan desain pabrik itu. Serta tanggal pendaftaran desain yang sama itu, ternyata lebih dulu Joy yang sudah terdaftar di Hong Kong. Artinya, pemilik pabrik itu akan kalah di mata hukum, dan akan dikenakan tuduhan pencurian ide dan penipuan. Mendengar semua perkataan Joy yang sangat detail itu, pemilik pabrik itu pun langsung ketakutan, dan kemudian minta maaf, serta akan mengembalikan semua uang Joy, dan kerugian yang dialami sebesar $50.000, ditambah $50.000 lagi. Lalu Joy pun berkata, bahwa dia tidak berniat untuk melanjutkan kasus hukum itu, asalkan dia mau menandatangani surat pernyataan yang sudah Joy siapkan. Akhirnya, Joy pun menang, hak paten alat pel itu kembali menjadi miliknya. Dia saat ini juga, sudah tidak lagi terikat dengan situasi tersebut, artinya penjualan pelnya masih bisa terus berlanjut, kedepannya sepenuhnya menjadi miliknya Joy sendiri. Dan, film pun selesai.